Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, nuhibbukum fillah. Kami mencintai anda karena Allah, dan semoga Allah mewujudkan apa yang kami sampaikan, memberikan kepada kita adalah cinta di antara kita, sehingga hidup kita akan semakin indah dengan cinta. Dan yang hidup di dunia dengan saling mencintai adalah kelak yang akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, Ainal mutahabuna bijalali. Di padang mahsyar, di saat orang pada kebingungan, dahsyatnya mahsyar, kita mendengar seruan, mana orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Dan semoga yang menyambut ini adalah kita semuanya, membangun cinta di antara kita. Dan termasuk hadiah cinta kami yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah, mari kita benahi urusan kita dengan orang tua kita, berdamai dengan orang tua kita, ayahanda ibunda, dengan berbakti dan mengabdi kepada beliau-beliau dengan pengabdian yang sesungguhnya. Pengabdian kepada orang tua atas dasar kerinduan kepada Allah. Kalau tidak atas dasar rindu kepada ridha Allah, maka akan muncul bakti basa-basi, bakti dusta, dan tidak akan membawa berkah. Terlihat di mata manusia ia baik dia, tapi di mata Allah rendah. Hati-hati, jangan tertipu dengan model berbakti yang sifatnya zahir tapi batin kita tidak berbakti. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang berbakti kepada orang tua yang tidak baik. Mohon disimak kembali. Tapi saat ini kami ingin memperdalam lagi bagaimana berbakti yang sesungguhnya. Berbakti yang sesungguhnya kepada orang tua. Jangan sampai kita ini seolah-olah berbakti akan tapi ternyata sesungguhnya tidak berbakti. Berbakti yang sesungguhnya adalah sambungnya hati kita kepada orang tua, kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau urusan berbakti ini tidak kita sambungkan kepada Allah, tidak menghasilkan apa-apa. Namanya basa-basi. Bisa saja seorang anak ini baik kepada orang tuanya di saat dilihat oleh manusia, atau di saat orang tuanya masih punya kesadaran, atau di saat orang tuanya masih hidup. Akan tapi kalau sudah berakhir, itu semuanya akan berubah. Maka muncul orang yang berbaktinya basa-basi, akan muncul orang-orang yang berebut waris di saat orang tuanya meninggal dunia. Bahkan di saat orang tuanya sakit, sudah tidak punya kesadaran, sudah kurang peduli. Kenapa? Dia berbuat baik hanya ingin dilihat oleh orang tuanya, bukan ingin dilihat oleh Allah. Ada seorang anak yang baik kepada orang tuanya, Masya Allah, terlihat di mata manusia pengabdian yang tiada tandingnya. Pengabdian dan pengabdian, pengabdian dan pengabdian, Masya Allah. Akan tapi Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya. Ternyata diam-diam terlintas di hatinya kerinduan untuk menguasai sebagian harta orang tuanya agar berganti nama atas nama dia. Hati-hati. Pengabdian zahir kalau tidak disambungkan dengan Allah akan menjadikan manusia-manusia yang pengkhianat, berbohong. Kalau memang pengabdian ini benar, berbakti kepada orang tua disambungkan dengan Allah karena perintah Allah, ingin selamat di hadapan Allah, dia nggak peduli apakah orang tua melihatnya, atau orang tua masih sehat atau sakit, bahkan di saat hidup atau sudah meninggal. Maka tanda berbakti kepada orang tua yang serius adalah akan bersambung bakti itu adalah setelah orang tua tidak ada. Maka dikatakan bahwa jika ada seorang anak berebut waris dengan saudaranya setelah orang tuanya meninggal, menunjukkan di saat hidup orang tuanya dia tidak punya bakti yang sesungguhnya. Karena yang memutus tali persaudaraan yang berebut waris itu sesungguhnya dia telah menyakiti orang tuanya. Sebab yang direbut harta siapa? Harta saudaranya. Saudaranya itu anak siapa? Anak orang tuanya.
Tapi kalau orang serius dalam berbakti kepada orang tua selalu dihubungkan dengan Allah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nggak peduli apakah orang tuanya baik kepada dia atau tidak. Dan apakah ada imbalannya di dunia atau tidak, karena dia kenal Allah. Kenal Allah. Kenal Allah. Dan mari kita koreksi diri. Siapa Anda? Di mana orang tua Anda? Sejauh mana Anda urusan Anda dengan orang tua Anda? Jangan sampai terlintas di mana Anda baik dengan orang tua Anda hanya karena Anda ingin diberi toko yang di sebelah sana, atau beri mobil yang itu, atau karena Anda mengintai kalung ibunda. Na'udzubillah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Dan keberkahan dari Allah, kalau kita bohong tidak akan sampai keberkahan kepada kita. Gak akan, karena Allah yang tahu ini bohong ini. Biarpun di depan manusia kita bisa baik, semua orang mengatakan pengabdian yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Masya Allah, waktunya habis untuk orang tuanya. Akan tapi Allah Maha Tahu, pendusta, pendusta. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Berbaktilah yang sesungguhnya, kita sambungkan dengan Allah. Berbuat baik dengan manusia, manusia terpenting dalam wujud kita. Saat ini, orang tua. Dalam hidup kita, manusia terpenting dalam hidup kita adalah orang tua saat ini. Nabi akan murka kalau kita durhaka kepada orang tua. Biarpun orang tua dalam keadaan kafir, orang tua dalam keadaan salah, pengabdian tidak boleh kita tunda. Bahkan tidak boleh kita hentikan. Tetap ada pengabdian. Pengabdian yang makna adalah bakti, dan orang akan mudah mengabdi kepada orang tua yang tidak baik sekalipun. Kalau dia punya kesadaran bahwa aku mengabdi kepada orang tuaku karena aku ingin dapat ridha Allah, maka sangat mudah bagi seorang anak yang punya jiwa bakti ini. Tapi kalau pengabdiannya bukan karena Allah, lihat, dia akan mudah terbawa kepada kejenuhan. Di saat yang diharapkan, yang terlintas di hatinya tidak dapat, maka dia akan ada kecewa. Tidak kecewa, tidak puas, bahkan mungkin akan mengakhiri pengabdiannya. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan dalam mengabdi kepada orang tua. Diberi oleh Allah kesungguhan, kemudahan dalam mengabdi kepada orang tua. Baik di saat orang tua sehat atau sakit, di saat orang tua masih hidup atau sudah tidak ada. Semoga kita dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi hamba yang diampuni oleh Allah seperti yang disabdakan Nabi. Orang tuanya masih hidup, diberi kesempatan mengabdi pada orang tua, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah tanpa dosa. Tanpa dosa, dengan pengampunan, mendapatkan keberkahan hidup, kemudian kelak kalau kita mati mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.